Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya yang berbicara tentang masalah hutang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedudukan dan bagaimana besarnya kedudukan hutang tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan hutang piutang. Itu adalah sesuatu yang membawa keuntungan atau sesuatu yang bisa membawa kebuntungan. Nah, itu dia. Nah, hutang piutang, untung atau buntung. Nah, mau buntung atau mau untung, Bapak Ibu nanti yang akan mengusahakannya. Nah, untung di sini artinya dunia dapat, akhirat juga dapat. Nah, buntung di sini juga seperti itu, kerugiannya berimbas kepada kehidupan kita di dunia, nah apalagi di akhirat. Nah, sebelumnya sudah kita singgung sedikit di mana letak keuntungannya, di mana nanti letak kerugiannya. Nah, dengan aturan agama yang Bapak Ibu pakai di dalam jenis akad ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan dua keuntungan di dunia dan di akhirat. Namun kalau tidak memakaikan hukum agama di dalam akad jenis ini, maka juga dua kerugian yang didapat, yaitu dunia dan akhirat. Nah, syariat Islam membolehkan akad hutang piutang dalam rangka saling tolong menolong sesama manusia, dan supaya terjalin silaturahmi di antara pihak-pihak yang berakad. Nah, ketika orang yang kita tolong itu adalah orang yang tidak punya hubungan kerabat dengan bapa dan ibu, nah maka itu namanya menolong saudara kita yang seiman, seakidah. Nah, bukan berarti ketika menolong orang yang tidak sama akidahnya kita tidak mendapatkan nilai apa-apa. Tidak. Karena pada hakikatnya ketika bapa dan ibu menolong seseorang di dunia, bapa ibu menolong diri sendiri nanti di akhirat. Ketika bapa ibu menolong seseorang yang ingkar mungkin kepada Allah, maka itu tidak menghalangi bapa dan ibu untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saling tolong menolong sesama manusia di sini mencakup orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, selama pertolongan yang bapa ibu berikan bukan dalam rangka dia melakukan keingkarannya kepada Allah, nah itu hukumnya disuruh. Nah, ketika ada orang yang tidak beriman kepada Allah, dia terbelit sesuatu yang susah dia melepaskan diri. Mungkin dia sudah terjebak di dalam semacam akad atau tipuan orang lain. Nah, sekarang dia datang minta tolong supaya bisa dipinjamkan harta. Nah, ketika bapak ibu meminjamkan untuk mengeluarkan dia dari kesulitan, maka itu juga termasuk hal yang di akhirat dijanjikan mendapatkan kebaikan. Bapak ibu menolong diri sendiri nanti di akhirat. Nah, berlaku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, kemudian
bisa menjalin silaturahmi dalam artian mempererat hubungan, ya, yang disebabkan adanya hubungan nasab antara kita dengan dia. Nah, ketika bapak ibu memberikan kebaikan berupa pertolongan, maka itu namanya silaturahmi. Nah, silaturahmi itu ada dua, kata Imam Al-Qurtubi. Ada silaturahmi yang sifatnya khusus, ada silaturahmi yang sifatnya umum. Ya, ada silaturahmi yang sifatnya khusus, itu adalah karena ada hubungan kekerabatan. Nah, sedangkan silaturahmi yang sifatnya umum itu karena ada hubungan seiman dan seakidah. Nah, jadi orang-orang yang seiman seakidah jawab bersilaturahmi juga namanya. Ya, tapi secara umum. Nah, kepada orang yang ada hubungan karib kerabat, itu secara khusus, walaupun yang karib kerabat tadi tidak beriman. Ya, begitu agama mengajarkan. Kalau ada keluarga awak yang tidak beriman ke Allah, namun itu tidak membuatnya mendapatkan kebaikan dari awak, karena Allah tidak melarang bapa dan ibu berbuat kebaikan kepada orang yang tidak mengusir bapa dan ibu dari kampung halaman dan tidak memerangi bapa dan ibu. Apalagi orang tersebut masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, baik jauh ataupun dekat, mahram atau bukan mahram, dia mewarisi atau tidak mewarisi. Nah, hutang piutang bisa melakukan, membuat kita mendapatkan kebaikan dari silaturahmi dan tolong menolong tersebut. Nah, jadi unsur sesama manusianya ada, unsur untuk mendapatkan kemaslahatan di akhirat ada. Nah, oleh karena itu, dalil bolehnya hutang piutang diantaranya adalah riwayat yang sahih yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara berhutang. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu membuat akad yang sifatnya tidak tunai, maka tulislah olehmu akad tersebut. Walaupun hukumnya tidak wajib, namun menulis itu saja untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita sudah mendapatkan kebaikan. Apalagi dengan tulisan atau bukti tertulis itu, kita bisa menjaga hak kita masing-masing, sekalipun bapa dan ibu sudah saling mempercayai. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bolehnya akad yang bersifat tidak tunai untuk mempermudah seseorang yang tidak punya uang dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi ketika bapa dan ibu berjual beli, ada yang langsung serah terima, ada yang barangnya saja yang diserahkan, bayarannya ditunda, atau bayarannya dahulu yang kita berikan, barangnya belakangan. Nah, kedua-duanya adalah akad yang dihalalkan di dalam agama. Kalau bayaran terlebih dahulu, barangnya menyusul, itu jual beli salam namanya. Nah, kalau barangnya lebih dahulu, pembayarannya menyusul, itu jual beli kredit namanya. Nah, kedua-duanya halal, Bu, ya. Nah, silakan. Nah, kenapa? Karena Allah Maha tahu. Ada manusia ini, dia tidak punya uang, namun dia butuh sesuatu. Nah, kalaupun dia punya uang, nah uangnya tidak sampai untuk membeli benda yang dia butuhkan itu. Nah, ketika itu penjual punya inisiatif, ambillah barang kau, pembayarannya dicicil setiap bulan segini, tidak ada bunga, tidak ada penalti. Kalau terlambat membayar harus ditambah sekian. Ya, kalau seandainya belum terlunasi juga sampai selesai, sementara waktu sudah jatuh tempo namanya, maka bisa naik 2 kali lipat dan lain sebagainya. Itu tidak bisa. Ibu boleh jual beli kredit selama tidak ada bunga. Ya, ibu boleh jual beli salam, padahal barangnya belum ada. Ya, kopi 2 juta, ambo ingin keramik nama model itu, jumlahnya sekian, warnanya sekian, contohnya, kan jadi barangnya tu, walaupun alun ado. Tapi kalau wak tunggu barang tu ada dulu, alun wak membeli lagi, uranglah dulu pulo dah membeli. Jadi tidak selesai-selesailah keramik di rumah ibu tadi itu. Jadi namanya, Bu,
di booking dulu, kalau tiketnya dipasan dulu. Nah, jual beli salam itu harganya tentu lebih murah dibanding jual beli kredit. Ya, jual beli salam harganya lebih murah karena barangnya belum ada. Jual beli kredit lebih mahal, kenapa? Karena barangnya sudah berhak dia dapatkan, tapi pembayarannya ditunda. Sehingga resiko untuk penjual lebih tinggi. Nah, gara-gara resiko lebih tinggi itulah, maka harganya juga lebih tinggi. Wajar-wajar saja tunjuk. Nah, selanjutnya, namun ada sebagian orang yang membuat akad hutang piutang, kemudian yang muncul bukan silaturahmi. Yang muncul adalah persengketaan. Yang muncul adalah permusuhan. Ya, yang keluar itu adalah perpecahan. Sampai-sampai sesama keluarga saling memusuhi. Sampai-sampai dalam satu nasab mereka pecah, tidak akrab, tidak bersatu lagi. Masing-masing saling memburukkan. Nah, jangankan untuk sesama muslim yang tidak ada hubungan kerabat, untuk yang ada hubungan kerabat saja bisa hancur gara-gara hutang piutang. Berarti hutang piutang kau haramkan saja banyak. Nak bisa pula, Bu. Ya, kalau membahas masalah halal dan haram, yang berhak mengharamkan menghalalkan sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis dibolehkan. Nah, kalau ingin mengharamkannya harus ada dalil untuk mengharamkannya. Ya. Nah, apalagi kemarin kan ada hutang piutang yang tidak perlu dibayar. Ya, dalam artian tidak perlu dibayar kalau ibu meninggal dunia, agak itu. Ibu ke Haji, kau piti 2 juta, Bu, kami pinjamkan sukarela. Ya, sukarela dalam artian kalau ibu meninggal dalam perjalanan, nah ibu nak perlu bayar hutang doh. Jadi tidak usah ibu camih amalan ibu terkatuang-katuang, ya, amalan ibu nak diterima di akhirat dan lain sebagainya, karena otomatis kami putihkan. Itu kalau bapa dan ibu meninggal dunia. Tapi kalau tidak meninggal dunia, tentu bayar hutang, tentu itu. Nah, setidaknya kau mendorong orang, Bu, ya, pulang piti tidak ada bangkrut, tidak ada kau bayar hutang, mati selawat lagi, hanya bayar bunuh diri. Hutang lunas. Hutangnya lunas, nyo masuk neraka. Itu kan dah rencak juga itu. Pokoknya kini untuk membuat apa je ibu masuk ke hutang, berbagai macam rayuannya. Di antaranya itu tadi. Namun bagi orang yang beriman, dia tahu aturan berhutang itu bagaimana. Nah, berhutang bagi sebagian orang bisa membuat dia berdosa, namun bagi dia bisa menuai pahala. Apa caranya tu? Tentu aturan agama dipakai. Nah, kau pernah sampaikan tapi ingin mempertajamnya. Nah, akan tetapi ya permusuhan. Karena ketika datang orang menagih, dia sembunyi, dia berdusta, dia berpesan. Kalau tibonyo kecean amak nak di rumah. Kalau berpapasan jurang dan magiannya hutang di pasar, nyo bayar mendok tu. Sana tu lari cepatlah. Ya. Cepet-cepetlah. Sagan wak sobok je nyo, bukan sagan. Tapi memang takui orang tu meminta haknya. Nah, harusnya bapa dan ibu ketika orang tu meminta haknya dari awak, bukannya takui dan muncul. Kewajiban untuk membalikkan itulah yang harus muncul, bukan takwi membayinya. Nah, berarti lalu punya aturan agama itu. Ya. Banyak alasan yang dibuat untuk menghindari kewajiban membayar hutang. Ketika membayar hutang, banyak dalil keluarinya. Ya, Nabi menolong orang, bahkan Nabi sendiri butuh uang, Nabi pinjamkan juga, sahabat juga model itu, dibacalah kisahnya. Tapi ketika membayar hutang, tidak ada kisah Nabi nan terang alai. Ya, tidak ada kisah sahabat nan terang alai. Tidak ada kisah Nabi yang membayar hutang berlebihan dari yang dipinjam dengan inisiatif sendiri. Tidak ada cerita itu. Ya, Bu ya? Nah, siko kan lain tak terlilit hutang siko dah kau. Ya, lain Bu. Lain yang punya masalah aja hutang kau. Tonton tak ada. Kalau you ada Bu, hutang tu bisa membuat ainyo dapat pahala.
Nah, salah satu dari dua hal di atas bisa terjadi. Ya, bisa mendatangkan berkah dan pahala, bisa juga mendatangkan dosa. Makanya bisa untuang, bisa buntuang. Ibu pilih mah. Ya, untuang atau kebuntuang. Kalau nang ingin beruntuang, pakailah aturan. Siapa nang kebuntuang, campak kalau aturan tu. Ya. Coba bayangkan bu, ya Allah jadikan itu, biasalah itu dalam syariat seperti itu. Ada pilihan. Kalau model kowa salamai, kalau model kowa binaso, kalau model kowa bahagia, kalau model kowa cilako. Model. Nah, ba'alu akan mengaturkan, ya Allah nan jahit kawa, wa la dagia pilihan. Nah, ketika memilih wa la dagia petunjuk. Ya, tak petunjuk yang secara lisan saja bu. Jo contoh-contohnya Allah utus Rasulullah Ta'ala. Model ko contohnya secara nyata. Nah, hal-hal yang harus dijaga oleh orang yang meminjamkan harta. Jadi kan kalau akad hutang piutang tentu harus ada dua pihak tu atau lebih. Lika mungkin orang membuat akad hutang piutang tapi nyo surang sajanya. Ya, ambo pinjaman piti ambo, ya, kadiri ambo surang. Lalu ambo harus membayar surang. Kasia kadiri ambo pula surang. Itu orang gilo. Nah, cuca lihat Imam Abu Hanifah ya, mazhab Hanafiyah. Beliau buat bu, rukun akad tu cie saja. Sirat, ijab kabul. Itu cie saja. Tapi nan cie itu bu mencakup sia. Ada nan ijabnya, ada nan kabulnya. Tentu iya tu. Berarti ada nan menyerahkan, ada nan menerima. Ada pihak pertama, ada pihak kedua. Sirat itu menghendaki ada dua pihak atau lebih. Kalau indak dua pihak atau lebih, tidak akan mungkin ada sirat ijab kabul dah. Ya. Kemudian ketika ijab kabul tu tentu ada objek yang diserah terima kan. Ya, ambo pinjaman piti kapak, ambo terima, ma pitinyo, dah ada. Kan tak mungkin itu. Jadi bagus juga tu, simple bu, tapi mencakup semuanya. Bagi ibu nambah lebih haratonyo, ibu tolong saudara ibu dengan meminjamkan harato. Nah, bagi awak nak meminjamkan tu dari awal memang niat awak menolong. Nah, kalau ingin menolong orang tentu awak nak mempasuli tau. Maka bagi orang nambah piutang, permudah proses peminjaman dan pelunasan. Permudahlah itu. Ijan pasuli. Boleh mempasuli kalau yang datang tu orang panduto. Jangankan dipasuli, ditulak mentah-mentah saja, boleh tu. Ya, kenapa? Karena kalau dia berdusta, dia menjadi orang yang zalim, ibu menjadi orang yang dizalimi. Dengan kita menolak mentah-mentah, dia tidak jadi menjadi orang yang zalim, kita tidak jadi menjadi orang yang dizalimi. Nah, berarti ketika yang datang tu tidak taat ke Allah, lalu waktu tolak mentah-mentah. Nah, menolak mentah-mentah tu kebaikan untuk inyo. Jangan ibu kecil lo jahit orang tu. Saruman kasus bu, orang minta-minta dan inyo tidak berhak. Ya, dicaliat dari fisiknya bu masih kuat. Dicaliat dari anggota tubuhnya bu masih lengkap. Kini inyo minta-minta ndak awak agiah. Nah, ketika awak nak magiah tu elok atau jahit awak nama tu. Ya. Ketika ibu nak magiah ke orang nan wak caliak, badan badagok. Ya, anggota tubuh masih langkok. Umur alung gaik-gaik bana. Menganya minta-minta kau. Dikecam butuh mato jalan. Dikecam kaki cacat, jalannya lurus. Ya, dikecam gilo nyo waras. Disuruh metong pitih, ndak berlebihan, ndak kurang. Ya. Kalau minta balik orang, apas baliknya. Kan gilo tu. Wak agiahnya tu ndak. Kalau ndak wak agiah, jahit wak tu elok nama tu. Ya. Jahit tu elok nama tu. Nah, tagantuang. Tagantuang apa? Tagantuang alan dasan ibu ndak magiah. Ketika ibu didatangi oleh orang yang berhak dapat sedekah dari awak, dak wagiah dah.
Apolai yang berhak saya ndak bagi, apolai yang ndak berhak. Tu namanya sampilik tu. Ya, ajaibnya berarti tu. Tapi kalau inyo ndak magiah dek mancaliak orang ko memang ndak berhak, sebab kalau orang yang datang itu berhak, lainnya giah. Tapi kalau ndak berhak, ndaknya giah. Berarti awak ndak beragiah tu peringatan untuk inyo. Apa ndak boleh minta-minta, apa ndak berhak sama sekali. Nah, ketika ibu tetap memberi sementara dia tidak berhak, jatuhlah dia kepada kezaliman. Nanawa agiah tubuh indak rancak untuk inyo. Nanawa agiah pun bisa berisiko, karena beragiah indak pada tempeknya. Nah, namun kalau dari penampilan Ustaz meyakinkan Ustaz, inyo koi memang patut dia giah. Ya, kalau jalannya susahnya berjalan. Kalau mencaliaknya susahnya mencaliak. Ya, dengan ko acting lah atau ndak acting lah terserah lah. Tapi mencaliak penampilan, yakin awak. Beragi awak. Ternyata ada Kamtipnas bu, ada Pol PP mengajarnya. Kejang larinya. Terkicuh awak. Sedekah nama model tu tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu ada hadisnya tu. Ya, seorang laki-laki yang bersedekah kepada pencuri, bersedekah kepada pezina, dia bersedekah kepada orang kaya, orang-orang yang tidak berhak sama sekali. Nah, dia memberi bukan karena dia tahu. Ya, dia menjatuhkan sedekahnya karena ketidaktahuannya. Kalau tahunya nak kena giat itu. Dari mana ibu apa tahu orang kau patut tak patut? Tentu dia awak bisa cuman dari penampilan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, dari penampilan tu jatuh. Tak mungkin lo tanya, Pak, di mana kerajo? Masak kerajo dan ibu tanya, mana model ko kerajo muak? Ya, Pak punya rumah di kampung ya. Tak mungkin lah awak tanya. Nah, do mau punya rumah do, Allah betul je le Pak, jujur salah. tambah tersinggung orang ikut tu. Ternyata memangnya petik menerima tu. Sementara hatinya lah sakit. Ya, menengah kecil awak, akhirnya gugurlah pahala sedekah awak, karena menggugurkan pahala sedekah di antaranya menyakiti orang yang diberi. Ayo cari lihat salah penampilannya. Kok actingnya tu ndak, tanggung dosa dia. Ya. Tapi awak menilai berdasarkan zahir, nama nampak. Nan isi hati ndak talo awak menilai kerana tu di luar kemampuan awak. Orang nan berhutang model tu pula. Ya, karena ada kaum muslimin ndak meminjamkan uang, langsung saya dapat cap sampili alun tentu leh. Bisa jadi nambah hutangku memang orang yang tak bisa dipercaya dan terkenal inyo tak bisa dipercaya. Nah, ketika ibu tahu orang ko tak bisa dipercaya, ibu tetap magiahkan harta ibu ke inyo, dan ibu tetap menuntut inyo untuk mengembalikan, sementara ibu tahu inyo tak bisa dipercaya. Sia namanya awak tu, lalai awak namanya tu. Ya, talalok namanya tu. Nah, orang nak model tu kan membalikan hak awaknya. Tak ada kan membalikan anda tak? Kalau nyo nak membalikan, berarti nyo makan sesuatu yang bukan haknya. Berarti kalau nyo nak membalikan, nyo zalim, awak dizalimi. Nah, awak dah ingin model itu. Baik caranya, stop saja. Oh, nak talok do start. Ya, mulutnya tu padiah start. Dah dapat kandaknya, ada segala dapat dinyo untuk awak. Kan itu. Anak awak nak tahan dah. Kalau begitu pinjamkanlah. Tapi buat syarat agak baik. Ya, jadi mau pinjamkan tapi ada saksi berdua. Tambah banyak orang tahu kejahatannya. Nah, semakin banyak orang tahu kejahatannya, semakin banyak orang salamai deknya. Nah, lah ada saksinya. Oh, nak dibayarnya. Nan saksi dan awak boleh bercerita. Si fulan tak bisa dipercaya. Habis kalau datangnya ke orang lain lah punya alasan. Ya, ibu butang ke sana, lonjo ibu bayar. Kini lah ketambah lutang cek lagi. Bayar lah ke sana dulu, baru butang kamu. Pandai-pandai lah ibu membuat syarat yang agak baik tu. Tapi kalau awak pa baik bu, sementara nak nampak dia awak inyo bukanlah orang yang pembohong, nampak dia awak inyo takwa, lagi takwi ke Allah. Ko ibadah dia nampak dia awak beribadah, matuak menceliaknya suku beribadah. Talingwak mandangan elok-elok saja darinya. Kalaupun ada nak buruak-buruak cik-ciknya, dibanding dengan eloknya, ndak sabandiang dah.
Awak cari informasi, nyo bisa dipercaya. Sampai kini cerita nan dapat elok sedanya. Aku berubahnya kan wallahu alam tu bu, dak tahu dia awak le tu. Ya. Anda bisa lo menolak dah orang elok datang minta tolong. Ya, beko ambo pinjaman dak pak bayi. Kini ya pak elok siapa tahu pak seminggu lagi jadi orang jahit. Tu tak bisa dah tu. Ya. Tu burak sengkok nemu. Jadi permudah bu. Ne pak tak bisa membuat tanda tangan, tak pandai membuat tanda tangan loh. Kan itu. Wak dia ada surat perjanjian tete segel ko, pihak pertama, pihak kedua. Tak pandainya tanda tangan doh. Tak pandai pak tanda tangan, anda jadi mau pinjaman piti doh. Jam itu. Tak pandai tanda tangan pak, cap jempol saja. Kayak orang lama lihat. Jadi, ya kau tak ada loh jarinya pak. Ya panggillah saksi leh. Ini kan bisa tertulis bu, bisa ada saksi. Tujuannya beko kalau ada nama meninggal, maka ya ahli waris nama meninggal bisa tahu nyo punya utang atau nyo punya piutang, sehingga orang mati lapeh, orang yang duit dapat haknya atau sebaliknya. Itu tujuannya tu. Apalagi di zaman sekarang, ya kepercayaan itu memang masih ada, tapi sudah semakin menipis. Awalnya nyoba niat mengembalikan banyak gitu. Awalnya ada niat mengembalikan hutang itu. Tapi menceliak pitinan sebanyak tu, baputar sepengenal. Ya. Kan bisa dicarikan jalan keluar tu. Bisa juga bakilah baru anda usah selok bayi kini. Kan itu. Padahal prinsipnya bu, sacapeknya. Walaupun wak berjanji 2 bulan lagi, sebulan lebih satu capek di bayi. Ya, karena wak nak tahu bu. Kalau ditunda antah dojo kemampuan wak lagi antahin. Antai ndak. Kalau ndak lapeh awak dari hutang tu maka petang awak bahas, ya amalan ndak bisa awak terima, ya awak takatuang-katuang, kemudian Nabi ndak ikut menyalatkan, ya karena orang nan punya hutang, doa orang nan soleh pun tahambe de hutang tadi itu. Itu nyutup. Wa may yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan di dunia, Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Nah, itulah dalil yang membantah orang yang mengatakan, ya, ketikanya mempermudah proses peminjaman dan pelunasan, ya. Tapi inyo lunaskan hutang orang karena diancam. Kan ada orang kini model tu. Kalau ndak ibu relakan ko ibu surang nang kasusah kecil. Ibu surang nang kerepotan, ibu surang nang karugi. Lo kau mau rugi? Kalau mau tolong apa aku Iyo, beko di akhirat, ya, alun ibu lansaikan jutang ko, alun ibu relaan jutang ko, awak bakai-kai bu. Jadi alun bisa ibu masuk surga oleh, karena masih bakai jambu. Anak-anak alun masuk surga oleh, karena kamu masih punya utang. Jadi besok harus bersobok wak keceknya. Kalau ndak dilunaskan di dunia, di akhirat wak bakai-kai. Kalau bakai-kai tak bebas lah ibu-ibu. Itu tak sesuai juga hadis ko bu. Hadis ko lah mengatakan, kalau nyolah memudahkan kesulitan orang di dunia, Allah berjanji memudahkan urusannya dunia akhirat. Kalau begitu bu, itu mudah urusan wak atau ndak tu beku tu? Tentu ndak lah. Sehingga kecewa daripada wak bakai-kai beku japak, tak usahlah mu membayar, tak usahlah mu pinjaman. Kan begitu beku tu. Ya, daripada tambik lo ambo beko wak mun ndak taluk memutihkan hutang ko dan sebanyak ko nan taluk demo 50% nya nan taluk demo 25% nya 100% ndak taluk demo dah dan ibu berhak mengecek model itu harta ibu dan ibu mengambil harta itu halal, ibu mendapatkannya dengan cara yang hak. Kini wak harta itu ingin kembali ke awak ada punya rencana untuk memakaikan harta itu untuk hal-hal yang dihalalkan. Kini nyancam awak, ya, ambo bakai-kai atau ambo kabe apa sehingga nak bisa nanti masuk ke surga. Itu tidak ada cerita itu. Sebab tidak ada keharusan membayar hutang di akhirat harus basobok. Kami itu petang tu. Ya, di padang mahsyar tu tidak mesti awak basobok je orang nan membuat akad jawab di dunia. Bisa saja Allah langsung ambilkan pahalanya untuk bayar hutangnya. Bisa saja dosa awak ditimpukan kainya karena pahala untuk bayar hutang masih kurang. Tanpa bertemu bisa saja.
Ya. Kalau bertemu, abaralu lah kau cari orang tu. Berarti kan tak mempermudah nanti itu. Daripada risiko dan modal tu, tapi di akhirat tak usah selalu utang piutang pak. Itu lah. Tentu tak tercapai tujuan syariat. Jadi begitu. Jadi orang-orang sekarang bu, segala cara dipakai untuk menghindari dia dari kewajiban. Namun segala cara dipakai untuk mendapatkan hak orang. Ya, segala cara dipakai untuk menghindari kewajiban, alias untuk memberikan hak kepada yang berhak. Nah, segala cara dipakai untuk mengambil hak orang supaya dia bisa pakai. Kata balik gini bu ya. Nah, jadi nyo tahu haknya saja nyo. Anang kewajiban nyo tak tahu dah. Cilaku tu kalau model itu akad nan wak. Cilaku awak kalau mempersulit orang yang sudah jelas-jelas jujur, orang yang sudah jelas-jelas nampak dalam kehidupan orang soleh, orang yang sudah jelas-jelas takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu bu, ibu nanti di akhirat dipersulit juga. Nah, katikola datang temponya, jatuh tempo. Datang wakainya bapak, lado pitih bayi utang, alunado lay. Awak tahunya lah bau sahu. Awak tahunya lah mati-matian. Kita tahu dia sudah maksimal. Ya, bahkan lebih dari maksimal. Ya, bahkan bu, mungkin nyo guru ko punya utang, siap maja nyo bayi jual balon di jam gadang. Bisa jadi itu. Ya, kerana gaji tidak cukup untuk bayar hutang. Gaji hanya cukup untuk makan dan minum anak isterinya. Mencaliak nyo rela nyo menjual balon padahal nyo guru ke buat. Kecawak. Ya. Kalau begitu pak, saparo sela hutang dibayar. Ya. Saparo dipotong ko pak. Sudah ambo potong separo pak, waktu pembayaran ambo perpanjang. Itu. Itu namanya mempermudah tu bu. Aslinya ibu menyelamatkan diri ibu di akhirat nanti tu. Ibu mempermudah saudara ibu tahu, ibu mempermudah diri ibu di akhirat. Ya, kalau talok ambil sela utang tu zakat dari ambo pak, selesai itu. Utangnya lunas, zakat awak sah. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menyelamatkan orang muslim dari satu kesusahan atau satu kesulitan, maka Allah akan lepaskan dia dari kesulitan di hari kiamat. Nah, dari sekian banyak kesulitan di hari kiamat, salah satu cara melepaskan diri adalah menolong orang yang kesulitan di dunia. Itu ibu agiah kasia. Itu ibu agiah kaurangan elok. Kalau orang jahit dagiah model tu bu, kok lagi kasadarnya, naba ada. Nampak di bu ada kemungkinan dilunaskan saja utangnya, tersentuh hatinya. Ya, kalau lah tersentuh hatinya, jadi orang eloknya lagi. Tapi ada orang bu, ya mentang-mentang awak elok, dia agiah sekandaknya tarui, indak baru-barubahnya dah, jahitnya tarui. Ya, ketikanya pukul seseorang. Lalu orang itu mengatakan, ya, ambo membalas pukulan dengan senyum. Ditumbuh ini orang sebenarnya. Karena dia menganggap orang itu akan tersenyum ke ini sebenarnya. Tapi ketika ditumbuhnya orang lainnya, keceknya, anda boleh awak tumbuh orang dah. Beko dibalik awak beko. Nah, kita sudah bahas itu ya. Ada hak untuk membalas itu. Selama pembalasan yang ibu lakukan sepadan dengan apa yang ibu dapatkan. Itu nan setimpal, itu nan kisah tadi itu. Ya. Dicacinya orang tua awak ada hak mencaci orang tuanya. Hak itu hukumnya buliah. Buliah itu artinya kadiam biak bisa, ndak diam biak jo bisa. Ada kalonyo ndak diam biak hak tu lebih rancak. Ada kalonyo dipakai lebih rancak. Mencaliak orang yang punya kerajaan. Nah, ketika awak nak membalih sehingga menyangkau ndak bahasa mainu-inu orang tu orang dah, ndak ada. Buktinya tu lah banyak nak mainu niang saya sebenarnya. Ya, gitu. Tapi ketika ada nak membalih, ya mencela orang tuanya, nyo dapat dosa. Mencela orang tua bukan berarti awak langsung orang tua ambo iko-iko, ndak begitu dah. Ketika awak kecian, oi pulan bapa ibumu ini, dibalih dari sepulan tu. Orang tua engkau jo begitu, awak berdosa menghina orang tua awak surang.
Apabila nak hinakan orang tua orang lain ternyata. Tapi gara-gara tu bu, dihinolah orang tua awak. Hanya dapat dosa nan termasuk dosa nan gadang. Jadi boleh. Selama nan awak kerajaan kainyo, sepadan jo kezalimannya kawak. Apa itu jo orang yang tak jujur tadi bu. Kalau nampak di dalam gelagatnya ya, nyo ada kemungkinan berubah, agialah kemudahan. Tapi kalau dari gelagatnya, inyo nak nampak ada perubahan, laba tubi-tubi agia nasihat, lah banyak peringatan, indak jo, berhentilah jo inyo berhubungan le. Karena kalau ibu pinjaman jo haratu kenyo, ibu termasuk menyia-nyiakan harta. Yaitu termasuk menyia-nyiakan harta. Jadi permudah bu. Ya. Tingkatannya perpanjang waktu pelunasan, atau yang lebih di atasnya potong hutangnya, atau yang lebih di atasnya dipindahkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga ko nama menanggung hutangnya, dan pihak ketiga ko kemungkinan besar bisa membayar karena memang orang yang memiliki kemampuan dari segi harta. Nah, awak carilah orang model tu yang amuah menanggung ya masalah dari saudara awak yang berhutang tadi. Yang paling utama adalah habiskan saja, ya. Relakan. Itu yang paling tinggi itu. Kalau lagi takau dapat jo ibu. Nah, di bawah tu seketik agihan tu kainyo tapi sebagai zakat dari awak, itu bisa jo tu. Kewajiban awak lebih, ya, hutangnya selesai. Ibu pilih pilihlah. Ya. Nah, itu dia. Nah, dua hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang suka mempermudah urusan saudaranya ketika hidup di dunia, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika ada yang berminat untuk mendapatkan kesulitan di akhirat, kalau ada yang berminat merasai di akhirat, buatlah orang merasai di dunia. Kalau awak kerja di instansi pemerintah yang melayani publik, parumilah urusan publik itu sebenarnya. Ya, dia awak berminat di akhirat, awak dapat kesulitan. Tak tahunya kesulitan di akhirat tu apa. Kesulitan di dunia saya lebih minta ampun orang sebenarnya, apalagi kesulitan di padang mahsyar tu. Dek saking sulitnya, capek salah kau masuk neraka malah. Anak talok kami tagak sekolah lagi. Ya, lah banyak nah kesulitan, tak tertanggung lagi kecil. Rupa ni neraka lebih sulit lagi. Kecilnya kelapih, rupa lebih mengerikan lagi. Nah, mempermudah proses peminjaman di sini, ya, berarti tidak menetapkan syarat-syarat yang memberatkan. Itu maksudnya. Nah, tidak memberatkan, tidak memberikan syarat-syarat yang memberatkan. Kemana pergi? Atau bisa juga bermakna memberikan hutang sesuai dengan berapa yang dia minta. Itu mempermudah aja tuh. Karena orang kini ibu memakai sistem proposal. Ditulis di proposal 8 juta dan dibutuhkannya sebenarnya 4 juta. Kan begitu bu. Kalau nyo butuh 10 juta, berapa dibuatnya bu? 20 juta. Itu membuat awak teraja itu. Tak jujur. Ya. Apa butuh 4 juta? Apa kau pak buat 8 juta? Yo kalau buat 4 juta, nandagiannya 2 juta. Sementara butuh 4 juta. Nah, barakan tak nyebut ibu agian, itu termasuk mempermudah tu. Bu pinjam PT bu, berapa? 4 juta. 37 lah. Hanya agak-agak lo kecilnya jauh balik kok. 37 apanya? Ya 4 juta lah bu. Ya. 37,5. Itu nak menolong no. Ya. Nak mempermudah no tu. Mempersulit je no. Padahal orang elok kok. Kemudian hal ini berlaku bagi orang yang kenal betul. Ya. Ibu elok tu ibu lapih model itu untuk siapa tu? Untuk orang yang kenal betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan bagi orang-orang yang dikenal tidak jujur alias penipu dalam berhutang, kita justru jangan meminjamkan harta kepadanya.
Karena jika tetap dipinjamkan maka kita bisa jatuh kepada menyia-nyiakan harta. Nah, dan kita juga menjadi orang yang dizalimi karena ada hak yang tidak dikembalikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka melihat orang yang dizalimi apalagi yang menzalimi. Nah, supaya tidak terjadi maka jangan buat akad hutang piutang dengannya. Cukup beri dia harta sesuai kemampuan kita. Bisa dengan akad hibah atau pemberian saja, atau tolak permintaannya dengan menetapkan syarat-syarat yang kita tahu dia tidak akan sanggup memenuhinya. Menolak secara tidak langsung atau menolak secara halus, seperti mengatakan kepadanya, saya bersedia meminjamkan harta dengan syarat hutang anda kepada si fulan sudah dilunasi. Banyak si fulan juga. Oh, kasih fulan lari bayi. Kasih fulan sila walun lai. Bayi itu dulu. Oh, lari bayi kasih fulan dan simpang 3 ojek lai. Alun lai. Bayi lo utang ke saudara orang dulu, baru bisa berutang kambo. Keceknya bego. Kan ada haknya berang kawal itu ambo ingin meminjaman. Tapi bayi utang lo. Ya, jangan tuduh lo ambo nak ingin meminjaman. Ambo ingin minjaman. Tapi ada syaratnya ya. Ambo minjam piti kapak, tapi catatannya apa solat jamaah ya rutin 5 kali sehari semalam ke masjid. Awak tahu nak taluk dia tu? Itu membana mo. Kok mangkik gunung siapa suruh mu aja mo. Tapi kalau ke solat 5 kali waktu, ayo dak taluk dia pada. Mana mo boleh solat subuh dah. Nak takau dah awak dah sih. Kan tak ada alasannya lah tu ya, memburuk-burukan awak. Kanonnya sendiri yang tak nama ya, menolong dirinya. Ambo kau ada piti mua, bagian kau enggak ya. Tapi kalau pengajian ada di masjid, hadir apa yo? Ambo cali apa beko? Kalau di karajuannya kan elok tu Pak. Tapi sayangnya Bu, lah dapet. Do tiba-tiba boleh dah. Ya, kenapa tu? Hilang saja. Hilangnya, mungkin sibuknya cari piti bayi hutang tu. Yalah jangan. Jadi seperti itu, Bu. Ya, manusia memang bisa ditipu. Tapi Allah sudah menunjukkan cara-cara untuk mengantisipasi tipuan itu. Nah, ketika antisipasi itu awak pakai tak tipu juga awak tak bisa dikecian lalai. Awak lah waspada, tapi Allah berkehendak lain. Awak yang tak boleh lalai tadi itu Bu lah jaleh ko ndak elok ko tapi abasangko jo elok tu lalai namo itu. Lalai itu bukan satu sikap yang terpuji. Nah, kemudian sedangkan makna dari mempermudah pelunasan, menambah waktu pelunasan agar bisa lebih lapang, atau menolong orang yang berhutang untuk menjual barang di rumahnya yang mungkin bisa dijual lalu hasilnya dibayarkan ke hutang, atau hutangnya dipotong sekian persen, atau dengan menerima pengalihan hutang kepada pihak ketiga yang lebih lapang rezekinya, atau merelakan saja hutang itu dengan niat sedekah baik wajib maupun sunat. Ya, pilihlah tu Bu. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Kemudian wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau sedekahkan sebahagian atau semua, itu lebih baik jika kamu mengetahui ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan mempermudah pelunasan. Nah, jadi bagi orang yang meminjamkan, permudah urusan meminjam dan pelunasan. Kalau kini Bu barek sabalah, yang dipermudah cuma peminjaman. Pelunasannya balik-balik, banyak tambah ikuitannya dan lain sebagainya. Ya, awak meminjam sesenti, lama kelamaan lah jadi 30 senti saya. Itu ndak kemudahan nomor itu. Itu kesulitan nomor itu. Yang kedua Bu, jangan coba-coba mencari keuntungan materi. Ya. Alhamdulillah, nan dua kan tak mengaji saja dah. Awak ngaji riba aja di masjid Ustaz. Nan riba kan tak di masjid dah kok. Nan riba tu di pasar. Awak buatlah lembaga keuangan nan indak ada unsur-unsurnya itu. Sehingga bisa awak amalkan kaji awak langsung
di dalam kehidupan. Dibaiklah BMT, dibaiklah lembaga keuangan syariah dan lain sebagainya. Ya memang harus model itu. Tak selesai di masjid saja. Ya, ibu selalu bertanya, kami hamil ustaz, kami ingin mencari kondisi bayi dalam parui. Sementara dokter laki-laki ustaz dan ahli kandungan laki-laki ustaz. Ibu bertanya kini kamu, besok bertanya lo balik. Besoknya ada ibu yang lain bertanya lo balik. Pertanyaan tu tak akan selesai kerana di masjid saja. Tapi cuba langsung di dalam kehidupan. Wak didik anak padusi surang, tak punya pitinya wak bantu sama-sama. Ya, anak padusi awak je nak kena selamatnya begitu. Kerana anak padusi awak hamil, anak perlunya ke laki-laki yang bukan mahramnya. Bisanya ke pasal mau padusi. Lebih-lebihnya, lebih terjaga kehormatan agamanya. Tapi dalam kaji saja, di luar tak ada usaha. Akhirnya kok rajin nalah ibu solat. Kalau banyak nalah ibadah sunat ibu, tentu awak semakin takut ke Allah tu. Ujung-ujungnya awak tetap berhubungan jojo laki-laki itu nanti. Awak ingin mencaliak. Lain normalnya, lain kepalanya ke bawah, lain nak kakinya menyempiang, lain nak mendongkaknya dan lain sebagainya. Ya. Lain bisa kemungkinan lahirnya normal ke. Atau denyut jantung bayi tadi sudah lemah. Bisa dideteksi, dan bisa mendeteksi laki-laki dan hamil perempuan. Baca cara mendeteksinya. Kan tak dicaliaknya sibuk dah. Kan itu dah. Dikacanya wak. Dia nyoto gel tu celiaknya tu tentu ketika dia nonjel tu tentu nak dia teh baju ibu dia lakinya dah. Singkut baju stek lu. Ya. Kalau bisa dia teh baju awak di kikonnya dah ajar tu. Nak nampak dah tu. Nak perlu itu dah. Dek nak perlu mati nak dalam kandungannya. Dek nak perlu akhirnya yang harusnya nak bisa normal je akhirnya induk-induknya bisa meninggal. Ya. Kan ada orang tu untuk ya Allah lah matur sebenarnya batu ilmu pengetahuan kalau dia atur lo dia Allah sebenarnya kau. Ya. Kucing saya nak ada bidan-bidan dah. Mengawak je kucing semuanya. Actually kucing tu pandai melihat surang. Mengakalah lo aja nya. Awak tak sama aja nya. Makanya nak bisa dia sama dah. Ini kan ada lah tu bu. Ya, itu tidak dalil untuk melarang. Karena dalil melarang untuk berhubungan dengan ilmu pengetahuan tidak ada. Polai pengetahuan dan jalih-jalih ada maslahatnya untuk manusia. Nah syariat Allah ini diturunkan salah satu tujuan pokoknya adalah menjaga an-nafs, jiwa. Menjaga agama, akal, jiwa, harta, keturunan. Namanya ad-daruriyatul khams. 7 pokok yang dituju oleh syariat untuk dijaga. Nah makanya untuk menjaga jiwa, ada yang haram tu bisa jadi halal bu. Tapaso namanya begitu. Itu bisa selesai. Kalau di luar tu awak adakanlah ado anak padusi dan santiang ahli kandungan. Beda bidan jo ahli kandungan, tak sama dia tu. Nah kenapa jarang bu? Karena memang ya SPO kau ya. Tu gelarnya tu. Yang untuk ahli kandungan tu memang lebih lama dari nan lain. Lebih banyak biaya dari nan lain. Lebih banyak membutuhkan kekuatan fisik dibanding profesi atau jurusan lain. Kerana orang nak melahirkan kau nak jalih waktunya. Bisa sebelum subuh, bisa sudah subuh, bisa jam 1 malam, bisa jam 2 malam, bisa jam 8 malam, bisa tengah hari, bisa sedang wak makan, bisa sedang dalam WC. Kamu itu. Memang baik. Dan ibu bayangkan pulolah kalau ikhlaslah nak awak motivasinya batu dan mendorongnya baralolah gadang pahalonya tu menjaga kehormatan perempuan. Polena laki-lakinya non muslim lebih ko. Ya, kok padusinya non muslim bu bebayo jo tu. Baka masuk ke ruang perawatannya nampak lolah beliau tu. Ya, maksud beliaunya nan disambahnya tu bu. Nampaklah simbol-simbol agamanya. Diputarnya lagu. Lagu-lagu agamanya. Tentu ba'aka ba'ala rusak telinga awak, lah rusak pencelian awak. Minimal ba'aka ba'anya ibu lah kebiasaan atau lah familiar. Mencari simbol dan mempersekutukan Allah tu ibu lah biasa. Nah, ketika ibu lah biasa, ada orang yang mempersekutukan Allah, tentu ibu nak berusaha menasihatinya biasa tu.
Bayangkan kalau sampai ke situ. Ya, bisa mulia orang-orang muslim itu. Bisa terjaga kehormatannya. Tapi adakah sampai ke situ? Wallahu a'lam bishawab. Tayu ada tidak kata orang. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sejenis tidak akan selesai. Kaji-kaji yang sejenis tidak akan selesai di masjid kalau di alam nyata tidak ada fasilitas. Nah, jadi ya disampaikan di masjid, Bu. Ibu buktikan di luar. Sebagai semacam survei juga, Bu. Kaji ko lai mangkuih atau ndak mangkuih. Itu. Lai berpengaruh pengajian ko atau ndak. Lai masyarakat ko tergugah ndak. Atau ditokok serupa panokok je palu, panokok je pai, ditokok kare-kare baru berjalan. Ya, atau nyola otomatis saja berjalan karena kesadarannya sudah tersentuh oleh pengajian itu. Nah, pembuktiannya di luar, bukan dalam pengajian. Pengajian kau menerima teori saja kau. Ya, prakteknya nanti di luar masjid. Nah, selanjutnya ya, diharamkan mencari keuntungan materi dalam artian bapa dan ibu jangan di dalam meminjamkan harta serupa mencari keuntungan dalam jual beli. Kalau jual beli memang akadnya mencari untung halal 100% apa mencari untung. Tapi kalau hutang piutang, inyo akadnya tidak bersifat profit, tidak bersifat komersil, inyo bersifat tabarruk, semata-mata sosial, semata-mata menolong orang yang kesusahan. Nah, kini sesuatu yang harus nyawak jadikan ya menolong semata, kinilah awak pajua balikan. Itu nak isyarat. Ya. Nang kadi pajua balikan tu bukan pertolongan, bukan kesulitan orang. Kalau yo jo we akad nan mencari keuntungan, akad jual beli, pinjam meminjam, akad jual beli maaf ya, sewa menyewa, ya, kerjasama, mudharabah, investasi itu memang cari untung dok. Carilah. Nah, kalau keuntungan itu dicari dalam masalah hutang, itu riba namanya. Kau tahu apa aja, Bu? Ya. Para ulama sepakat kaidah yang berbunyi kullu qardin jarra alaihi naf'ah, ya, fahuwa riba atau wajhun min wujuhir riba. Setiap peminjaman yang ada kelebihan, maka dia adalah riba. Kelebihan yang dimaksud adalah kelebihan materi kalau disyaratkan, kalau diminta di dalam akad. Tapi kalau kelebihan itu didapat tanpa mensyaratkan, kelebihan itu didapat tanpa meminta, maka itu tidak haram, halal 100%. Nah, seketik bedanya, Bu. Kalau ibu pinjaman cie dapat ibu duo, nan duo tu ibu dapat tanpa minta, nan duo tu ibu dapat tanpa ibu syaratkan, nan duo tu tanpa ibu isyarat-isyaratkan. Nyo memang nak meminta taruh tarang doh, tapi nyo meminta secara menyindir atau kinayah. Bu, ambo pinjaman cie, Bu. Tentu sebagai balai jaso terserah di Bu lah. Itu kan isyarat jo namanya tu. Nyo siap menerima kelebihan. Ya. Atau nyo pakai hadis Nabi, Bu, ambo pinjaman cie, Bu, tapi ingat, Bu, ada hadis Nabi, sian nambah hutang nyo bayar balabiah, Bu. Orang nampil yang elok tu, Bu. Itu nak perlu baca tu. Ya. Harusnya nak membaca bukan orang nak meminjam piti. Takut awak beko, Bu, pahala nak dapat, untung materi saja nak dapat. Tapi tidak lalu pula. Ya, diharamkan pula nanti. Nah, kemudian kalau sudah bicara masalah riba, tidak ada sedikit pun keraguan tentang keharamannya. Ya, riba termasuk dosa besar. Riba adalah sistem yang diciptakan oleh syaitan. Ar-riba salasatun wa sab'una baban aisaruha misla ayyankihar rajulu ummahu. Dosa riba itu memiliki 73 pintu. Yang paling ringan di antara pintu itu adalah ya, dosa orang yang menikahi ibunya sendiri. Nah, itu dosa riba itu. 73 pintu, yang paling bawah samo gadangnya menikahi ibunya sendiri, atau bahasa lain berzina dengan ibunya sendiri. Tak ada orang yang berzina je ibunya, Ustaz. Memang tak ada. Tapi dosa orang yang berzina je ibunya adalah dosa paling rendah. Orang yang memakan riba, riba yang nyo ketahui itu hukumnya haram. Nah, selanjutnya keuntungan materi bisa berbentuk menetapkan bunga kecil atau besar
lunak atau keras. Bunga yang baik hati maupun yang jahat. Kini kan banyak nama bunganya. Capeklah ibu meminjam. Kini bungonya ada bunga lunak. Itu tu. Ya, ada kredit lunak bu. Kredit karih pernah bu dengar? Ya, ada kredit macet bu, kredit lancar. Jadi ada bungonya ketek, ada bungonya gadang, ada lunak, ada karih, ada nan elok, ada nan jahit. Ya, tu haram sebenarnya tu. Kau bungonya elok ke ustaz? Elok apa? Elok masuk ke neraka? Yo, elok masuk surga dah sah. Ya, cepatlah berhutang. Sekarang bunga turun. Itu dia. Bunga naik. Turun naik tu siapa menetapkan? Tu Bank Indonesia tu. Bank Indonesia ambil dari mana? Tu bursa efek pasar saham, macam-macam. Ya. Jadi ketika ibu menetapkan bunga, maka dia tidak bisa. Nah bunga tu bu, ambo pinjaman PT 100 juta. Setiap bulan ambo punguit bungonyo 200.000. Dan 200.000 ko ndak dihitung pelunasan hutang. Inyo di luar pokok nan wak pinjam 1 juta. Tu nan bungo tu. Nan batangnya indak berkurang. Faidah namanya tu bu, interest bahasa Inggrisnya. Nah, dulu dibolehkan asal tidak besar. La ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan kamu memakan riba yang berlipat ganda. Tapi setelah itu turun ayat. Ya. Apa? Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah sisa-sisa riba itu. Nang ketek nang gadang tinggalkan. Total dilarang secara total. Tak boleh dah. Jadi riba ko termasuk yang dilarang secara berangsur-angsur. Karena riba ko lah mendarah daging. Kalau dahulu nak mendarah daging bu, contohnya minuman-minuman keras. Dek mendarah daging, makanya Nabi nak mengharamkan secara sekaligus. Bansuan suah. Ya. Bansuan suah bu. Nah awalnya jangan salat kalau engkau mabuk lah berkurang-kurang. Ya, minuman keras itu batu ada manfaatnya tapi dosanya lebih banyak, mudaratnya lebih banyak, tambah kurang. Dapat tambah lo orang tak meminum minuman keras. Sudah tu kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Tinggalkanlah itu semua. Ana riba model tu pula. Ya. Awalnya dia giah pilihan. Sia nama giah sedekah di jalan Allah, pitinya berkurang, harato di akhirat bertambah banyak. Sia nama ambil riba di dunia pitinya bertambah, di akhirat tak ada bertambah. Nah kemudian naik lagi, ya, diceritakan Bani Israel, Yahudi diazab oleh Allah, wa akhzihimur riba wa qad nuhu anhu. Riba ko dilarang oleh agama Samawi. Yahudi, Nasrani, Islam melarang riba sebenarnya. Nah buktinya ya waqad nuhu anhu, mereka tetap memakan riba padahal mereka dilarang. Siapa tu? Ya ahlul kitab. Dapat azab dari Allah. Kalau kalian dah ingin dapat azab seperti ahlul kitab, jangan makan riba, semakin berkurang. Nah kemudian la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan makan yang banyak, yang kecil boleh, yang mainnya 1,000 2,000 boleh ya, dan mainnya ratusan ribu ndak boleh ya. Lah semakin berkurang jobo. Terakhir wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah riba tu walaupun nang ketek-ketek, total ndak boleh lagi. Itu kan tak bayang dawak bara susahnya meninggalkan tu. Jadi kalau kini ada orang dan dia susah mana ustaz, maklum tu. Tapi bukan berarti bolehnya ya meninggalkan dan disuruh oleh Allah, meninggalkan ya boleh saja awak memakan riba tu. Dek ustaz kalah maklum tu. Ustaz kan maklum. Dan awak maklumi tu bu baiknya. Ya, bukan maklumi kau, berarti kan boleh tu ustaz. Dah begitu dah. Ya, anak awak berzina pak. Ya, maklum saya buatnya. Ya, kalau maklum kan awak nak apa yang awak berdosa je tu. Tetangga awak nak salat ustaz. Maklum salah ustaz. Maklum tu maksudnya informasi untuk awak. Bukan maklum dia maksudnya biasalah. Ya, ndak ada. Ndak begitu dah. Kau maklum kau lah salah arti lompak ya kau. Harap maklum, kau begitu. Harap maklumnya, terimalah tu sebagai maklumat. Terimalah tu sebagai pemberitahuan.
Bukan haram maklum mengizinkan merestuinya. Ya, ambo yang nak taluk meninggalkan riba tu dah Ustaz. Maklum salah Ustaz tu. Ya ambo maklum dalam artian tahu ambo informasi kalau ibu nak taluk meninggalkan. Tapi maklum ambo ko bukan berarti itu jadi halal atau itu diizinkan. Nah, mensyaratkan kelebihan hutang sampai bayar 6, sampai 6 namanya. Ya, atau nyo main julo-julo 10 sebalih. Julo-julo 10 sebalih 2 balih ke bu? Ndak ada nama narimo nomor 2 dah. Nomor 1 nyo sadanya. Pak Haji, Bu Haji, ambo nomor 1 ya. Yo. Beko tiba di simpang tu. Pak Haji, ambo kan 1 kan? Ambo nomor 1 ya. Yo. Di yo nyo nomor 1 saja. Saya nomor 2 leh. Tu nak julo-julo nomor tu bu. Tu bu meminjam kenyo tu. Ibu dapat 10 bayar sebalih. Tu nak julo-julo tu. Julo-julo nan syar'i itu bu menabuang serupa di celengan. Barang nak simpan sakitu nawak terima. Bagi orang nano nya tambah, ya tambahlah awak kan minta dah. Jadi nak ada julo-julo nomor 1 saya serenyo bu. Ya, apalagi julo-julo nya pai haji. Kalau ibu main julo-julo, yang julo-julo tu kalau diterima bisa ongkos haji. Anam bisa bu nama narimo terakhir tu nyata. Karena uang tu murni simpanannya. Kalau nama narimo awal tu masih hutang apa itu. Ya. Jadi awak sebaliknya bu, kalau menjulo-julo jadi nan terakhir sajalah. Orang cerabui nomor 1, mau biarlah nomor terakhir. Ya, karena kalau terakhir ibu nak hutang dah. Ya, tu murni ibu pacan celengan ibu ambil piti ibu baranan ibu simpan. Tapi kalau ibu nomor pertama, ibu dapat piti dulu, mau nyicil membayar. Itu hakikatnya itu. Ya, seperti itu. Jadi pandai-pandai lah bu ya, supaya nan wak makan kau bersih, dapat berkah. Menetapkan biaya tambahan kalau terlambat bayar hutang. Ya, tanggal 5 balik, tanggal 7 balik lu jalai. Jadi malah, tapi ado dando. Itu nan dimaksud keuntungan materi. Yang tak boleh terfikir dia awak ketika awak menolong orang. Tapi tak ada awak minta-minta nanti go Ustaz. Tiba-tiba nyuagia seperti awak balabiah. Terimalah bu. Halal tu. Ya. Kalau awak tolak Ustaz, berhak ibu menolak. Lebih terpuji pula tu. Ya. Jadi pilih amal. Ketika nyo membayar balabiah. Kemudian ketika nyo meminjaman tak mempersulit, tidak memikirkan keuntungan materi. Kami yakin orang yang membuat akad dengan aturan seperti ini hanya kabakawan dakik tu, kabakawan akrabnya tu. Ya? Susah dipisahkan tu. Satulah hatinya. Nah, kemudian seandainya tidak ada bunga, tidak ada kelebihan yang disyaratkan dan tidak ada pula denda karena terlambat membayar, orang yang meminjam dengan keinginan sendiri melebihkan pembayaran seperti hutang 10 dengan kemauan sendiri dia bayar 15 tanpa disyaratkan di dalam akad. Maka hal ini tidak termasuk riba, bahkan sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna khairan nasi ahsanhum qada'a, sebaik-baik manusia adalah yang lebih baik dalam bayar hutang. Tapi ingat dan catat, kelebihan tersebut murni dari diri orang yang meminjam, bukan karena diminta atau diisyaratkan. Kalau diisyaratkan, khawatir meminta wak namanya berikut. Ya. Nah, bungo ko kalau dibahas orang sinan bu, ganti rugi peminjaman. Aturan pitihnya bisa nyo padagangkan. Ko piti ambo do sekian, ambo buek garobak datang untuang, baputa piti ambo bakambang, kini ndak jadi do, dek gara-gara ambo pinjaman kapak. Kami itu. Jadi ganti ruginya dia ambo minjam piti kapak, bungo namanya. Ya, jadinya merasa rugi ketika meminjam piti ke orang. Nah, inyo merasa beruntung kalau ada bungo dapat dinyo. Jadi nan diaroknya bukan ridha Allah Subhanahu wa taala, nyo menolong orang wa. Kalau itu bedanya jujur bali, itu menolong namanya tendak tu. Menolong tu tendak tu, Bu. Ndak lah kan?
Elok orangnya Ustaz, tiok datang wak senyum inyo. Iyo tentunya tersenyum ke ibu. Ibu mendatang piti tentu galak ya. Tak mungkin lah nyari-hari ibu, mengai ibu kemari. Dosa sila kemari, bila kesinan hari pecatnya besok tu pak. Adik sakyang untuk membuat nyaman awak bu. Kalau ibu punya piti basi yo, laba karak-karak hitam wah, diterima je tu. Untuk menjaga citranya. Nah, sampainya model itu bu. Untuk cari keuntungan. Nah, ketika ada serigala didatangi dek kambiang, berang serigala tu. Menga kambiang kemari. Ya, menga memin kemari. Ya, berangnya tu tak galaknya bu. Aku makanan empuk kok. Aku sumber makanan ya, kanyang pariwak sebulan. Kalau lah datang nasabah 10 minimal gaji awak laman. Itu pengenang. Kini lah ada pilihan lain bu. Walaupun masih diperjuangkan supaya 100%. Tapi percayalah Bapak dan Ibu kepada para ulama yang sudah berjuang. Mereka membuat aturan syariah itu bukan main-main. Ya, itu dirembukkan bersama, bukan hasil kepala individu-individu. Nah, ya seperti yang disampaikan, awak ingin salat diterima, dalam salat itu doa diterima. Ketika awak meninggal, orang berdoa Allah maghfir lahu warhamhu, awak ingin diterima. Tapi cara awak menerima makanan, cara awak mendapatkan baju, cara awak mendapatkan minuman, tidak pernah awak atur. Nah, itu bisa menghalangi apa yang awak inginkan di dalam doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa yang di dalam salat pun, di dalam kunut pun bisa ditolak kerana nan adonan masuk ke paru itu adonan haram. Nah, ba aku itu kerana nan masuk tu bu ndak pakai aturan. Asal aku mendatangkan tuang, awak ambil saja. Sementara caronan serupa itu jalih larangannya di dalam agama. Nah, jadi Nabi pernah meminjam seekor unta untuk disedekahkan. Nah, ketika itu beliau ingin membayarnya, lalu menyuruh Abu Rafi' untuk pergi ke pasar. Ternyata tidak ada unta yang sama umurnya, tidak ada yang sama badannya. Yang ada unta na labia gadang umurnya, labia gadang badannya. Baliaklah Abu Rafi' ke Nabi, ya Rasulullah, tidak ada unta umuran sekian, unta nan sarupa nan yang kau pinjam tu tidak ada. Nan ada na labia gadangnya. Nah, balilah na labia gadang tu, sebaik-baik manusia, nan paling baik bayar hutang. Nah, ketika ibu berhutang, ibu bayar dengan yang berlabia, ibu menjadi manusia nan terbaik, sebaik-baik manusia. Oh, bisa model tu Ustaz? Bisa. Ya. Wajar dikecian sebaik-baik manusia, apalagi di zaman sekarang, di mana jangankan melebihkan, membayar dengan yang sama saja keberatan. Kalau dapat tak dibayar, akan itu kalau dapat. Kalau ibu ditanya, ya ibu kalau hutangku ke ibu bayar atau enggak? Kalau dapat tak usah lah. Kan itu, bahkan tak usah. Ya kalau rela orang itu tak masalah dah. Itu kalau benih tu untuk nak kau membayar tu. Tak, awak harus bayar kerana itu kewajiban, kerana itu bisa menghalangi amalan awak, itu bisa membuat awak masuk ke neraka. Aturan masuk ke surga tak bisa leh. Aturan banyak amal soleh kurang, akhirnya nan dosa banyak jadinya. Nah, jadi jangan pikirkan itu. Kalau ibu pikirkan itu, maka pertolongan ibu tidak dinilai kebaikan, dosa nan datang. Berarti awak buntuang namanya tu, indak baruntuang namanya tu. Nah, itu dia. Nah, kemudian catatlah akad tersebut. Ya. Catat bu. Walaupun tak kewajiban bu, catat. Lah banyak kasus terjadi, salamu ibi si A si B saling mempercayai. Tidak perlu saksi, tidak perlu di atas segel, tidak perlu materai, tidak perlu jual ludah saja saling mempercayai. Nah, namun ketika mereka tidak mencatat ada risiko. Risiko ketika salah satu pihak meninggal dunia dan ahli waris dari pihak yang meninggal dunia ini tidak sejujur orang yang membuat akad. Kami ahli waris bersedia menyelesaikan hutang piutang kalau bukti-buktinya kuat. Artinya itu. Bukti-bukti kuat ko maka suinya bukti yang bisanya terima. Ya, kok cukup nanya, tapi dirinya alun tak terima lagi. Alun cukup nama tu. Kok buktinya ada tertulis. Mama materainya pak, ya ndak ada materai waktu tu dah. Kami lah saling mempercayai saja.
tulisan model ko sajonyo, oh ndak bisa apa. Ya. Kau ndak ada tertulis, yo kami butuh huruf, kami ndak bisa menulis dah. Nah harusnya kalau ndak bisa menulis ada saksi. Nah kini saksinya lah mengecek ke cawak, saksi ko saya ndak solat dah, ko masjid dah pernah nampak dah boro. Ndak bisa lah tu. Pokoknya bu ndak ada dah rugi ibu mencatat tu. Kalau ada kawan ibu, catat-catat lo bu. Bantu ndak kenal si ibu jambo mah. Kalau kecean. Orang kalau kamu minjam, elok sudah jumpa. Lunak gigi pada lidah. Ada yang lebih kareh lagi, bisa lebih lunak itu. Kok suruhnya menyambah, mungkin semuanya menyambah itu. Awak semua awaknya. Pai umroh ingat bu, semua awak tu asa kamar lah. Pai haji tu lebih kurang sebulan lebih awak bersama-sama. Masa ibu nak percaya baca catat-catat pula? Kan itu. Kau ibu catat tu tak? Kau ibu catat je tu tak? Nak jadi awak catat dah Ustaz. Nak jadi ibu catat. Setahun sesudah itu, ya bu, barau hutang ambo ke ibu kan? Lupa mah. Ya. Awak taman nuang lah. Baraya. Anda lah ingat apa dah. Ya. Nak terkena dah bodoh. Yalah. Bunda lo terkena dah bodoh. Baca caranya lah itu. Baca caranya lah bu. Ya. Kalau orang nama minjam kau labiah takut ke Allah, nyo akan patok hutangnya tu balabiah dari nan kemungkinan tu. Kemungkinannya 100. Biarlah mau bayar 110. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Ya, sebelum kita tutup. Nah, silakan. Jadi sekarang kan sudah banyak munculan bank syariah. Jadi kita tidak termasuk makan riba atau makan hasil itu. Ya, bagi hasil dengan bunga berbeda. Ya, prosesnya mirip. Makanya innamal bai'u mislur riba, kata orang jahiliyah, bahwasanya jual beli sama jo riba. Dek mirip. Mirip tapi tak sama. Ya, bagi contoh bu. Bagi hasil tidak berbentuk persentase. Nya berbentuk nominal yang akan berubah setiap saat. Mereka akan membagi hasil kalau mereka punya hasil yang menguntungkan. Kalau mereka tidak mendapatkan keuntungan, mereka juga tidak akan bagi hasil apa-apa. Nah, kalau bunga, mau dia berhasil investasinya, mau rugi investasinya, yang jelas bunganya tetap harus terpenuhi. Itu satu beda 6 pilihan jale itu. Ibu disiko bunganya 6%. Ya, ibu menabung disiko bunganya 2%. Nah, piti ibu diinvestasikannya. Ternyata banknya salah investasi. Gagal, nak dapat untung. Dan 2% tetap harus diagiah ke ibu, walaupun orangnya marugi. Tak adil. Ketika awak menyimpan uang di bank konvensional, lalu piti awak tu diputarnya, nyo investasikan, booming investasinya, dapat untung bakal lipik, dapat dia awak 2% saja. Piti awak nak dipakainya, indah adil pula. Kalau bagi hasil, tak beruntuangnya, ya tak ada nak dibaginya jawab dah. Kalau beruntuangnya, ayo dipresentasiannya lah. Barang kira-kira nan kadiagiannya kawak, barang nan kadiagiannya kawak tu, inyo nak menentukan. Bapak, petang tu segitu dapat bagi hasil kini kok kurang. Ya segitu hasil kini untuangnya. Nah, barang orang nan tahu tu. Yang kedua, ya. Bagi hasil akadnya bukan pinjam meminjam. Konvensional dua akadnya, simpan, pinjam. Makanya bu, dulu ada pameran ekonomi syariah. Kini lah agak dipersulit lo balik. Itu. Ya, angin berubah tarikh ya. Ada pemimpin yang cenderung ke kamu, ayo lapang lah. Ada yang banci ke kamu, sampik lah wak. Nah, pameran-pameran yang seperti itu hadirilah bu. Bertambah jo wawasan awak tentang ekonomi syariah. Di situ nanti Bapak Ibu
Maklum ya, maklum dalam artian patut je orang menyamuan tu nak, karena inyo mirip benar. Mirip-mirip orang kalau ada je bedanya ciek, nyo nak mirip dia tu. Hidungnya mirip, matanya mirip, bibirnya mirip, kulitnya mirip, ya. Telinganya nak mirip dah. Tidak mirip. Sama-sama bertambah piti awak, bagi hasilkah, bungokah, sama-sama bertambah. Ya. Tapi ada beda. Iko bertambah tetap stabil, rugi nak rugi sekitu. Kalau iko tergantung, kok untung gadang, kok rugi ketek. Kok booming investasinya, gadang bagi hasilnya Jawa. Kok indak booming bu, ketek bagi hasilnya Jawa. Kok rugi bu, dak ada bagi hasil Jawa. Adie namanya. Ya. Itu tu bu. Dan itu ndak banyak orang tahu. Tahu orang tu di masjid. Orang ke masjid baralah. Lebih banyak bu. Banyak orang di pasar di masjid. Ya, sementara nan dapat di masjid dan di pasar ndak sebandiang. Nan dapat di pasar itu dunia, nan dapat di masjid dunia akhirat. Tapi itulah kurang ini ya. Nan di pasar lebih menarik daripada nan di masjid. Hanya ada 5 tu bu setidaknya. Ya, yang ciek dilarang dan ciek dibolehkan. Hanya seperti kalau ibu memakai sistem syariah ya, namanya wadiah namanya. Wadiah aku murni simpanan saja. Bara piti disimpan nanti wadiah murni namanya. Tapi nya tetap bagi bonus kawak tu. Karena ba'a-ba'anya bu, piti awak nak namuah diam di situ saja. Walaupun akad awak ko ambo titipan piti ambo untuk keamanan. Nak kadi letaknya ke di bawah laci nak kadi kaca-kaca ke piti awak nak itu ke yang terjadi. Yang terjadi adalah piti awak dimanfaatkannya, namun awak tetap bisa membiak piti awak kapanpun dan jumlahnya indak berkurang. Nah, artinya bu orang bang syariah tu nyo meminjam piti awak, nyo memakai piti awak dengan catatan piti awak ndak berkurang, bila awak minta bisa diambil. Nah, padahal awak sebenarnya kan pacik selah kan itu kecawak tah. Tapi ketika lah di tangannya berubah tu. Dalam itu memang aturannya. Nah, berubahnya hanya investasikan. Nah, ketika investasinya dengan memakai piti awak tadi beruntung, maka inyo berinisiatif membalian kawak dengan balabiah. Ya sunnah Nabi di kerajanya tu. Kamu ambo latan piti ambo siko. Ya, ambo pinjam piti ibu untuk investasi. Ya. Nah, ketika nyo pakai piti awak untuk investasi, ada 2 resiko dinya yang harus nyo tanggung, yaitu membalikan piti awak kapan awak mau, indak berkurang sama sekali. Nah, ketika misalnya ruginya, nyo tetap membalian piti awak. Ketika nyo beruntung, tu tasaradinya kemembalian tu balabiah atau samo jonan wa agian kinyo. Nah, ingin menjalankan sunnah Nabi, sebaik-baik orang nama minjam nyo balian jonan balabiah. Itulah nanti buat bu bonus wadiah bagi hasil lain sebagainya. Sama je bunga tu, malu sama je bunga. Ya. Kalau sadarlah kaum muslimin je sunnah Nabi, kami yakin hidup syariah tu sebenarnya. Karena orang nan punya di sini membayar balabiah. Tapi kalau di BMT orang minjam tak dibayar bu. Ya, karena BMT ku kan orang beriman sebenarnya kok, orang siap-siap. Ya rela kasih hutang tu. Habilo ka maju-maju tu BMT tu. Ya, karena dianggap tak perlu dibayar. Padahal kalau dibaca na bu, ketika hutangnya ampe harus dibayar 6, lah ibu bayar ampe, ibu di akhirat tak berdosa tu. Walaupun ibu masuk penjara. Ya. Tapi kalau ibu berhutang ampe, ibu bayar 6, yo nak masuk penjara tu. Tapi masuk ke mah? Ya, penjara nan cek lain. Penjara nan lebih mengerikan. Itu maka bersyukur awak ada jalan keluar awak kini. Walaupun terus berjuang untuk memurnikannya 100%. Nama nak dapat dulu bu, wak pacik, nak dapat wak kajan. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau mereknya sudah syariah, menipunya, tangguhlah dosa dia. Awak kan mengikut segala kah? Tapi kalau lah tahu tu tak boleh, wak menyorong je ke situ. Ya tentulah jalih tu. Ya, melanggar namanya. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Maka permudah
orang ketika meminjam dan melunasi bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu bisa mendorong orang pula untuk takut kepada Allah, mendorong orang pula untuk menjadi orang saleh. Kemudian jangan pikir-pikir ya keuntungan materi, jangan. Karena niat kita menolong. Nah, kemudian yang ketiga, ya jangan iringi dengan mana dan aza, jangan sakiti hati orang yang kita beri. Kemudian yang ketiga tadi apa? Ya. Apa yang ketiga, Bu? Lupa Ibu. Dicatat ya. Betul, Bu. Nah, dicatat apa yang kita buat untuk jaga-jaga, bukan untuk tidak percaya. Anda. Ya. Bapa lo abu baik ko mari lah baik Makan sama percaya yo. Sama percaya dapat pahala dapat. Beruntung awak. Nah, 4 itu dijaga, mudah-mudahan berkah. Nah, astagfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.